Sementara untuk ke Taibnya sendiri 100 real. Syukron udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ayuti, jadwal keberangkatan ibadah haji tentu menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para jamaah haji 2024 tahun 1445 Hijriah, Ayuti. Dan sebelumnya, di vlog saya sebelumnya, saya telah menguraikan rencana pemerintah mengenai jadwal keberangkatan haji dan kepulangan jamaah haji dari tanah suci ke Indonesia, gitu ya. Dan sekarang Kementerian Agama telah mengupdate ya kabar terbarunya, yaitu jadwal terbaru kegiatan jamaah haji 2024, baik berangkat, jadwal berangkat gelombang 1 gelombang 2, jadwal pulang gelombang 1 gelombang 2, hingga jadwal kegiatan inti yaitu menunaikan haji ya, di mana ada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan untuk melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian di Musdalifah, hingga melaksanakan lempar jumroh, Ayuti. Jadi nanti akan saya uraikan mengenai jadwal terbaru yang lengkap dari Kementerian Agama soal keberangkatan ibadah haji tahun 2024. Berikut, Ayuti. Nah, ini kelihatan ya Ayuti ya, rencana perjalanan haji ya, RPH ya, rencana perjalanan haji RPH tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Kita mulai dari tanggal 11 Mei ya Ayuti ya. Ini jemaah masuk asrama haji. Ini tentu jemaah yang masuk dalam gelombang 1 ya. Kemudian tanggal 12 Mei 2024 awal pemberangkatan gelombang 1 dari tanah air ke Madinah, karena ini akan melakukan sholat arba'in ya. Kemudian tanggal 21 Mei 2024 itu awal pemberangkatan gelombang 1 dari Madinah ke Mekah. Jadi cukup lama di Madinah ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 21 Mei untuk pemberangkatan ke Madinah, pemberangkatan dari Madinah ke Mekah. Tentu ini akan bertahap ya, masing-masing kloter berbeda jadwalnya tentunya. Kemudian kita lihat tanggal 24 Mei 2024 itu awal pemberangkatan gelombang 2 dari tanah air ke Jeddah. Kalau gelombang 2 memang dari tanah air langsung ke Jeddah karena sudah dekat dengan ibadah inti ibadah haji Ayuti. Kemudian tanggal 10 Juni 2024 akhir pemberangkatan gelombang 2 dari tanah air ke Jeddah. Dari Jeddah langsung ke Mekah ya, untuk bersiap menjalankan ibadah inti atau ibadah haji. Kemudian kita lihat pada tanggal 14 Juni ya 2024 pemberangkatan haji ya, ini dari Mekah ke Arafah ya pada tanggal 14 Juni 2024 Ayuti. Dan ini biasanya akan berangkat serentak. Kemudian kita lihat jadwal berikutnya 15 sampai 17 Juni ini wukuf di Arafah, kemudian di Musdalifah serta lempar jumroh ya. Ini hari Tasyrik, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Kemudian kita lihat jadwal berikutnya tanggal 22 Juni 2024 awal pemulangan gelombang 1 dari Mekah ke tanah air. Ini pemulangan biasanya dari Bandara Jeddah karena sudah dekat ya dari Mekah. Kemudian tanggal 26 Juni 2024 awal pemberangkatan gelombang 2 dari Mekah ke Madinah, karena kan tadi yang gelombang 2 berangkat dari tanah air langsung ke Mekah kan ya, ke Jeddah, jadi baru mau ke Madinah.
Kemudian kita lihat jadwal berikutnya. Ini 22 Juli. Oh, salah ini bukan di sini. 4 Juli dulu nih. Nah, ini 4 Juli ya. Jadi 4 Juli 2024 awal pemulangan gelombang 2 dari Madinah ke tanah air. Jadi melalui bandara Madinah ya. Kemudian tanggal 21 Juli akhir itu pemulangan gelombang 2 dari Madinah ke tanah air. Dan 22 Juli akhir kedatangan gelombang 2 di tanah air IUT. Jadi itulah tadi update terbaru jadwal dari Kementerian Agama mengenai ibadah haji. Mungkin IUT ada yang bertanya ya, sebenarnya enak masuk gelombang 1 atau gelombang 2? Mungkin ada di benak pertanyaan seperti itu, karena saya juga pernah bertanya-tanya seperti itu. Di dalam kelompok saya ya, di kloter saya itu ada yang akhirnya meminta dipindahkan ke gelombang 2 karena beliau itu merasa lebih nikmat di gelombang 2 gitu IUT. Alasannya kalau di gelombang 2 ketika jemaah haji sudah pada pulang ke tanah air, mereka masih ada di tanah suci. Namun demikian saya bertanya kepada jemaah haji yang gelombang 1 juga mengatakan bahwa sebenarnya gelombang 1 pun nikmat sekali gitu, karena justru punya waktu untuk beradaptasi dengan tanah suci gitu, karena kan mungkin tidak semua jemaah haji pernah umroh ya, atau belum pernah hajian gitu ya. Jadi begitu datang gelombang 1 ke Madinah dulu itu sebagai bentuk adaptasi di tanah suci gitu, sehingga waktu istirahatnya juga sangat panjang, sehingga ketika akan menjalankan ibadah haji tenaganya sudah full gitu. Walaupun sih tentu saja mau berangkat gelombang 1, gelombang 2, intinya adalah ibadah haji kita diharapkan menjadi haji yang mabrur IUT. Jadi di manapun kita ditempatkan, misalnya daerah kita mendapatkan pemberangkatan gelombang 1 atau gelombang 2, tetap nikmatilah, itu bagian dari qadarullah ya, dari ketentuan Allah bahwa kita harus berangkat mungkin di gelombang 1 atau di gelombang 2 IUT. Tinggal kita mempersiapkan diri kita untuk menjalankan inti ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, kemudian menjalankan wajib hajinya juga di Musdalifah, kemudian di Mina, kemudian melempar jumroh dan tawaf ifadah. Jadi begitulah jadwal yang mungkin bisa dicermati oleh para calon jemaah haji tahun 2024 IUT. Dan yang paling terpenting adalah sekarang bagaimana tahap selanjutnya mengenai pelunasan ini bisa dilakukan sesegera mungkin supaya kita posisinya tuh aman. Kalau di tahap 1 sudah selesai, ya sudah, kita sudah aman gitu, sudah melakukan pelunasan, berarti sudah bisa berangkat haji. Saya melihat di pekan pertama ini ya IUT, ini dari Himpuh ya, himpunan penyelenggara umroh dan haji ya, ini dikatakan bahwa dalam 4 hari dibuka pelunasan itu baru 4.438 jemaah lunasi biaya haji 2024. Jadi sebenarnya masih sedikit ya kalau dilihat. Mudah-mudahan trennya ke sini semakin meningkat ya, semakin banyak yang melunasi haji. Coba kita baca sedikit ya. Pelunasan biaya haji perjalanan ibadah haji atau BP tahun 2024 sudah dibuka sejak 9 Januari ya sebenarnya ya. Dan akan berlangsung sampai 12 Februari dan sampai 15 Januari atau hari keempat pelunasan ada 4.438 jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji, kata juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi. Menurutnya dalam 4 hari ini ada kenaikan pelunasan BP yang dilakukan jemaah haji. Pada hari pertama memang masih terbatas ya, namun trennya tuh meningkat terus. Misalnya pada hari keempat ini ada 2.596 jamaah.
Memang dalam vlog saya itu ada beberapa dari dari subscriber atau dari penonton ya, bahwa masalahnya dalam pelunasan itu adalah belum keluarnya istitoah gitu. Ada juga yang memang sistemnya belum terkoneksi, itu kan memang sudah sistem ya, jadi otomatis akan terlihat gitu, ini sudah istitoah, ini tidak gitu ya. Dan masalahnya ada di istitoah. Jadi Ahy Uti berdoa saja semoga Allah lancarkan semuanya. Kemudian kalau sudah istitoah sudah keluar, segeralah untuk melaksanakan pelunasan dan melakukan tahap-tahap lainnya. Syukron Ahy Uti sudah menyaksikan video ini. Barakallahu fikum.